Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di kelas matematika. Kali ini kita masih belajar di induksi matematika ya. Oke, pertemuan terakhir kita sudah membahas di pengantar induksi matematika. Nah, hari ini kita masih melanjutkan di bagian pertama pengantar induksi matematika, yaitu di bagian sifat-sifat notasi sigma. Nah, di sifat-sifat notasi sigma pertemuan sebelumnya kita sudah bahas materi yang A ya, sifat A, B, sama C. Nah, untuk kali ini kita akan membahas untuk materi di sifat notasi sigma yang D, yang keempat, dan yang kelima. Oke, langsung saja ya. Untuk yang keempat, nah, di sini apa sifatnya? Jika kita punya sigma K dengan K dari M sampai N, itu kita bisa ubah batas bawahnya dan batas atasnya ditambah P. Ketika batas atas dan batas bawahnya ditambah P, maka K-nya dikurang P, gitu ya. Atau jika batas bawahnya dan atasnya dikurang P, maka K-nya ditambah P, gitu ya. Langsung ke contoh biar lebih paham ya. Untuk yang pertama, jika kita punya sigma K dengan K dari 3 sampai 8. Ini kan batas bawahnya 3, batas atasnya 8. Kalau batas bawah dan atasnya kita sama-sama tambah dengan 3, maka K-nya akan dikurang 3, gitu maksudnya ya. Jadi berapa dong akhirnya? Nah, K-nya jadi 6 ya, batas bawahnya. Terus batas atasnya jadi 11, karena 8 tambah 3 sama dengan 11. K-nya jadinya K-3 gitu. Nah, begitu juga kalau contoh yang kedua nih. Kalau batas bawahnya tadinya 6, batas atasnya 8 gitu ya. Ternyata kita ubah nih batas atas dan batas bawahnya dikurang 3, maka K-nya jadi ditambah 2. Ingat ya, K-nya yang ditambah 2. Jadi 5 kali K ditambah 2, karena K-nya berubah tambah 2. Gitu ya. Terus batas bawahnya jadi berapa? 6 kurang 2 jadi 4. Batas atasnya 8 kurang 2 jadi 6. Jadi gitu ya. K sama dengan 4. Ya, dari 4 sampai 6, 5 kali K plus 2. Nah, ini di sini kita berubah nih. Kenapa? Karena dikalikan gitu ya. 5 kali K ditambah 5 kali 10 gitu ya. Karena yang berubah itu K-nya. Ini K berubah jadi K plus 2. Cukup jelas ya. Next. Biasanya soalnya begini, ubahlah batas bawahnya menjadi 4. Kalau batas bawahnya menjadi 4 berarti kalau tadinya 2 jadi 4 berarti diapain? Tambah. Kalau tadinya 6 jadi 4 berarti dikurang gitu. Nah, ini soalnya begini. Ternyata batas bawahnya tadinya 3, batas atasnya jadi tadinya 10. Diubah menjadi 4. Nah, berarti ditambah 1 gitu kan. Yang bawah tambah 1 berarti yang atas juga tambah 1. Nah, K-nya juga dikurang 1. Jadi di sini muncul begini. Nah, ini ya. Ini tadinya K berubah jadi gini. Ya. Jadi yang tadinya K aja jadi K min 1. Kenapa min 1? Karena batas atas sama batas bawahnya itu ditambah 1. Berarti K-nya dikurang 1. Gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Nah, next. Jadinya berapa? K sama dengan 4. K dari 4 sampai 11, terus K-nya jadi plus 4. Kok plus 4 sih? Kenapa plus 4? Karena ini ya, min 1 tambah 5. Negatif 1 tambah 5 jadinya 4 gitu. Ya, karena ini sama-sama angka ya. Karena sama-sama angka jadi yang dihitung ya sama-sama angka gitu. Hurufnya tidak bisa dihitung. Aljabar ya, aljabar biasa. Oke, cukup jelas. Next. Nah, masih contoh ya, masih contoh. Ubahlah
batas atasnya menjadi 3. Ingat ya, batas atasnya menjadi 3. Kalau misalnya tadinya 8, biar jadi 3 diapain? Kurang 5. Ya, berarti nanti batas bawahnya juga kurang 5. Kalau tadinya batas atasnya 2, jadi 3, berarti diapain? Tambah 1. Bawahnya juga tambah 1. Kita lihat soalnya. Nah, soalnya ternyata batas bawahnya 6, batas atasnya 8. Kita mau ubah batas atasnya jadi 3. Berarti 8 jadi 3 diapain? Kurang 5. Ya, berarti bawahnya juga kurang 5. Ingat, kalau atasan bawahnya, gitu ya, batasannya dikurang 3, berarti K-nya diapain? Tambah 5, betul. Next, nah gitu. Ya, jadi batas bawahnya kurang 5, batas atasnya kurang 5, K-nya ditambah 5. Karena kalau batasnya kurang, berarti K-nya ditambah. Nah, tinggal dihitung deh. Nah, jadi batas atasnya jadi 3, bawahnya batasannya 1. Nah, 5 kali K ditambah 5 kali 5, berapa jadinya? Nah, gitu. Ya, jadi berubah. Nah, ini maksud ini berarti antara yang ini dan yang itu, gitu ya, itu sama gitu. Ini nomor ya, nomor 5. Contoh yang keempat kita cari. Jadi ini dengan itu nilainya sama, gitu ya. Dengan perubahan batasan, ternyata fungsinya juga berubah dan ini sama. Next ya, soal yang kelima, ubah batas bawahnya menjadi 5. Nah, batas bawahnya menjadi 5, berarti kalau 5, nah bawahnya jadi 5, tadinya 3, biar jadi 5 diapain? Tambah 2 ya, berarti yang 6 diapain? Tambah 2 juga gitu. K-nya kurang 2, karena yang kalau batasnya tambah berarti K-nya dikurang. Ingat-ingat itu. Nah, K-nya sama dengan 3 tambah 2 ya, batas bawahnya, batas atasnya 6 tambah 2. K-nya kurang 2, kurang 3 ya. Nah, tinggal dihitung seperti biasa. K sama dengan 5, batas bawahnya, batas atasnya jadi 8. Terus K negatif 2 kurangi 3, jadinya negatif 5. Oke, sampai sini sudah ya. Nah, ini sifat yang keempat. Sekarang kita langsung ke sifat yang kelima. Jika sigma K dengan K sama dengan 1, dari 1 sampai M-1 ditambah, nah ini maksudnya apa sih ya? Jadi gini, gampangannya ya, kalau kita punya sigma, fungsinya nih sama nih, ini sama ya. Terus batasannya di sini, batas bawahnya 1, batas atasnya suatu bilangan gitu ya. Sini batas bawahnya kakaknya bilangan yang ini gitu ya. Maka gitu ya, jumlahnya itu mereka bisa dijumlahin dengan batas bawahnya itu 1, batas atasnya nyambung nih dari yang sini gitu ya, nyambung. Berarti ini ya, M sama M satunya itu hilang, jadi langsung batas bawahnya 1, batas atasnya N, K. Nah, kita pakai contoh deh biar kelihatan. Nah, kalau pakai contoh begini, pakai contoh ya. Misal saya punya sigma K dari K sama dengan 1 sampai 3. Katanya itu kan batas bawahnya yang kedua itu kakaknya dari 3. Kakaknya 3 berapa? 4 ya. Jadi kalau kita punya sigma K sama dengan 1 sampai 3 ditambah sigma K dari 4 sampai 6. Nah, ini ya. Jadi di sini nih, ini 3, di sini 4 kan berurutan nih. 4 itu kan kakaknya 3, atau 3 itu adiknya 4. Ini kan satu tingkat kita. Nah, ini kamu bisa tulis jadinya, nah kan gini nih, kalau kita uraikan tanpa pakai sifat ya, kalau kita pakai uraikan secara sendiri gitu. Ini kan kalau sigma K batas bawahnya dari K sama dengan 1 sampai 3. Berarti kan kamu nulisnya 1, 2, 3. Ya, yang ini. Nah, terus ditambah kita punya yang ini. Nah, ini kan jadinya 4, 5, 6. Iya kan?
Nah, ini kan kalau kamu lihat di sini, ini kan berurutan nih. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Ini bukannya kamu sama aja nulis sigma dari 1 sampai 6, Kak, gitu ya. Sigma K dari 1 sampai 6, benar nggak? Nah, itu. Jadi ini sifat yang ini nih ya. Kamu bisa nulisin begini gitu. Ya. Jadi kalau kita punya begini, ini coret nih, gitu ya, karena ini nyambung, ini dari 1 lanjut ke 6. Jadi ini batas bawah atasnya, ini batas bawahnya, fungsinya sama Kak. Gitu. Bisa ya. Oke, ini kalau kita buktikan pakai deretnya. Sekarang yang nomor 2. Nah, ini ada yang bisa menebak hasilnya berapa? Batas bawahnya berubah jadi berapa? Di sini 3, sini 7, di sini 6, sini 10. Nah, batasannya jadinya berapa? 3 sampai, betul, 3 sampai 10 karena 6 7-nya coret. 3 sampai 10. Fungsinya sama ya. Catatannya di sini harus sama nih. Ya, harus sama. Ini juga sama kan? Nah, ini juga sama. Nah, kalau nggak sama nggak bisa dong, kan beda ya. Jadinya berapa? Nah, gitu ya. Bisa ya, mudah ya. Oke, contoh yang ketiga ini. Nah, masih ingat gimana batas bawahnya jadi berapa? Betul, 6. Nah, batas bawahnya jadi 6 ya. Batas atasnya 15. Jadi ini sama ini coret yang berurutan. Nah, fungsinya masih sama K plus 5. Jadi fungsi sigma K plus 5 dengan K sama dengan 6 sampai 15. Itu sifat yang keempat dan kelima. Sudah selesai ya. Nah, ini terkait dengan notasi sigma. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana kalau diketahuinya deret seperti ini nih. Deret gitu ya, ada deret bilangan-bilangan, terus kita suruh bikin gimana notasi sigmanya. Kalau kemarin kan ada notasi sigma kayak seperti ini ya, ada notasi sigma, kamu suruh bikin apa sih itu urutan bilangannya. Nah, sekarang dari bilangannya terus menuju ke notasi sigmanya. Nah, kita akan bahas di video berikutnya. Jangan kemana-mana ya.